ada juga ya, khususnya dari Imam Al-Ghazali masyhur sekali melegalkan akad mu'atoh. Akad mu'atoh. Jadi jual beli tanpa sigot gitu. Dengan syarat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Seperti biasa sambil menemani teman-teman menunggu datangnya waktu berbuka, kami akan mendiskusikan topik yang sepertinya akan juga relevan bagi teman-teman di luar sana, yaitu terkait otomasi pembayaran. Dan untuk ngobrolin itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Aceng Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kalau saya tidak salah memahami, ketika kita berbicara soal muamalah, itu kan biasanya harus ada penjual, pembeli dan akadnya, begitu ya. Nah kalau kita hari ini itu kan beberapa skema pembayaran jadi serba otomatis, digantikan oleh mesin gitu, sehingga akadnya tidak terucap gitu ya katakanlah, kemudian juga tidak selalu ada orang dan orangnya gitu. Nah contohnya misalkan e-tol, itu kan e-tol kayak kita sekarang tinggal nge-tap terus masuk gitu. Kalau dulu kan ada transaksi dengan penjaga tolnya. Nah sebenarnya kalau kayak konteks e-tol ini sebetulnya gimana nih Ustaz hukumnya? Sebenarnya kalau e-tol itu pertama ke masalah alat tukar dulu ya. Alat tukar itu ada uang dan sekarang uangnya berbentuk digital. Ya betul. Nah, itu nggak masalah itu. Yang penting itu berlaku untuk dijadikan jual beli gitu ya. Untuk dijadikan alat tukar menukar. Itu yang pertama, jadi nggak masalah meskipun uangnya sudah berubah dalam kartu atau dalam apapun. Yang kedua sebenarnya akad yang jual beli. Akad jual beli itu harus diucapkan, ya harus diucapkan untuk menunjukkan keriduan masing-masing di dalam transaksi tersebut. Dan ada juga ya, khususnya dari Imam Al-Ghazali masyhur sekali melegalkan akad mu'atoh. Akad mu'atoh. Jadi jual beli tanpa sigot, gitu. Dengan syarat perkaranya itu remeh. Remeh itu dalam artian bukan dalam jumlah yang besar, bukan jual beli rumah, bukan jual ataupun sepeda atau apa, bukan. Gitu. Itu tanpa akad nggak apa-apa, tanpa sigot nggak apa-apa. Dan ada yang membatasi lagi, bagaimana batasan remeh itu kan? Itu menarik banget. Remeh itu kalau diri saya lihat itu 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu ya kira-kira 5 gram gitu ya, 5 gram lebih. Jadi kalau kita 1/4 gram itu di kisaran 1 gram lah. 1 gram. Berarti 6 itu ya. 1 gram. 1 gram ya. 1 gram, 1,5 gram. 1,5 gram. Ya, jadi 1/4 dinar itu batasan remeh itu. Ini diambil dari apa? Ini diambil dari had pencurian. Ya, jadi karena yang mencuri itu dalam hukum Islam, ketika mencuri itu kan dipotong tangannya kalau memang mencapai nisab. Nah nisabnya itu 1/4 dinar. Nah ini yang dijadikan batasan maksimal dikatakan remeh gitu. Ya 1,4 gram itu berarti berapa gitu. Berarti kalau itu apakah itu jadinya termasuk yang remeh juga? Masih termasuk ya. Okay. Jadi tanpa akad gak masalah. Ya. Oke. Kalau soal ini bayar dengan e-money, misalkan kayak kita beli makan pakai katakanlah GoFood atau GrabFood, misalkan ya yang sejenis e-money lah banyak banget di luar sana. Itu saya ingat sempat dipermasalahkan juga gitu ya. Walaupun saya nggak detail permasalahannya di sebelah mana. Nah kalau di pandangan Ustadz sendiri? Kalau pandangan saya sebenarnya pakai e-money ataupun tidak, ya itu kayaknya praktek jual beli ya seperti itu, nggak ada perbedaan. Jadi nggak apa-apa ya, karena kita udah bersepakat itu sebagai alat tukar gitu. Alat tukar, dan meskipun kita pakai uang itu ketika di minimarket itu nggak ada jual saya beli ini, nggak ada. Ya udah. Hanya dengan isyarat saja, gitu. Hanya dengan isyarat dan sebagainya itu. Nah ini diantisipasi oleh para ulama untuk menjaga supaya tetap baik, tetap sah, itu ada akad mu'atoh tadi. Jadi tanpa
tanpa ijab kabul sigot ya, tanpa sigot nggak masalah. Kalau nominalnya masih di bawah yang tadi 1,4 gram ya. emas murni 24 karat itu. Jadi mau nggak mau kalau udah lebih dari situ, semisal 1.500.000, 1.200.000, ini kan udah lebih kan, udah lebih dari 1/4. Itu harus pakai akad secara sigot, saya beli ini harus seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk mengantisipasi, menghalau kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau nanti kayak misalkan ingin ada tuntutan pengen mengurungkan jual beli kan, sebetulnya ada seperti itu. Oke. Kalau COD itu gimana, Ustaz? Kalau COD sebenarnya ketemuan ya. Jadi sama aja ya, yang penting ada akadnya gitu. Yang penting ketemuan, terus dan tol ataupun GoFood ataupun money lah, ataupun COD itu harus tahu barang yang dijual itu spesifikasinya seperti apa. Ataupun tol nominalnya berapa itu harus tahu. Harus jelas gitu. Sewa tol itu berapa, kalau tol ini berapa harus tahu. Berarti itu membantu ya, kalau itu kan suka muncul tuh angkanya. Nah itu membantu ya. Oh segini, itu untuk menjelaskan barang ataupun harga sewanya gitu. Iya. Kalaupun COD berarti kita harus terus tahu barangnya, tahu harganya, tahu spesifikasi secara detail supaya tidak ada goror di dalamnya, ada penipuan dan sebagainya gitu. Oke, sip. Cuman yang jelas berarti kalau COD itu kalau misalkan barangnya nggak sesuai jangan marahin kurirnya ya. Gitu. Ini kalau kurir kan perantara gitu kan. Jadi mungkin langsung ke penjualnya aja. Betul, kampanye langsung ke penjualnya aja. Oke, terima kasih Ustaz sudah menemani obrolan kita soal otomasi pembayaran sore hari ini. Selamat menanti datangnya waktu berbuka untuk teman-teman dimanapun berada. Tonton terus atau dengarkan terus podcast Ren di platform YouTube dan Spotify. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.